sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Yang bawa Pertamina pipa gas. Oh, itu masalah itu tadi, makanya kita bilang gimana ya? PGN ngajuin membuat saluran pipa gas yang mirip dari Muara Karang mirip-mirip ke Muara Tawar Bekasi. Pertamina juga minta jalurnya mirip. Nah sekarang saya tanyakan, kenapa tidak bisa dipakai sama gitu? Kalau dia mau bisa dibuat terpisah pun biaya berarti double kan. PGN memang punya negara apa gitu loh. Sama aja kan, kenapa nggak mau pakai sama-sama? Sama seperti persoalan SPBU Pertamina. Maunya Pertamina, logonya Pertamina kan, bukan logonya PGN. Nah gara-gara mereka berantem, padahal di pipa gas PGN ada di depan. Pertamina nggak mau kasih dong logo PGN di SPBU Pertamina. Ya sudah kalau gitu ya tetap pakai logonya Pertamina, Pertamina bayar sama PGN kan gasnya kan. PGN nggak mau katanya. Ini kan lucu aja sekarang PGN juga membuat itu pipa gas yang dia tanam tuh bukan istilahnya open access gitu. Tapi itu didedikasikan, dedicated punya. Nah sekarang nggak masalah, itu duit mereka lah. Kalau menurut saya ini udah kerugian negara tuh. Sama-sama milik negara, kenapa nggak mau pakai bersama? Saya nggak tahu nih, KPK tertarik periksa apa enggak gitu. Sekalian aja udah periksa kalau seperti itu. Kalau dianggap kerugian apa enggak. Nah kalau dianggap tidak kerugian pun, itu haknya mereka. Saya tidak mau campur. Tapi masalahnya kamu bisa bayangkan nggak? Sekarang jalan layang untuk Tanjung Priok saja, udah bikin macet, bikin rusak jalan setengah mati. Ini baru mau selesai, Mbak Priok semua udah selesai, udah mau rampung nih. Dia mau digali dari gas, PGN. Lewat Marunda, Cilincing, segala macam itu. Habis digali, hancur lagi nih jalan semua nih. Terus nanti baru tutup, mau digali lagi dari Pertamina. Kan nggak lucu. Terus nanti PLN juga mau bangun sutet di situ, mau gali lagi berapa dalam fondasinya. Saya bilang saya nggak kasih kalau itu saya bilang. Nah, bukan saya tidak mau kasih, saya mintanya gini, lebih baik duduk bertiga. Mana bos kamu, Menteri BUMN, Menteri SDM, kita duduk bareng supaya ini kerjasama bareng. Terus ada permen dari SDM mengatakan bahwa semua infrastruktur pipa gas segala macam itu harus sistem terbuka, dipakai di semua pihak. Kenapa nggak dilaksanakan permen itu? Kok bisa PGN seenaknya menetapkan itu dedikasi saja untuk dia? Nah saya bilang atur waktu aja. Pak, berarti dengan keegoan lintas sektoral 3 institusi ini kan berdampak terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat Jakarta juga. Itu tadi, makanya sekarang sama kebutuhan Jakarta yang mana? Kita bantu, kita mau kasih gitu loh. Tapi masalahnya kenapa saya mesti kasih Anda 3 kali izin untuk bongkar jalan Jakarta? Anda mau pilih yang mana? Makanya saya bilang jangan menekan kami. Kita kalau nggak mau kasih izin kepada Anda, kita udah kasih izin kepada PGN. Masa sekarang Pertamina begitu PGN dapat izin, dia juga minta gitu loh. DKI tidak menghambat, DKI udah kasih izin loh kepada PGN untuk membuat pipa itu karena kita tahu penting. Kita ada membuat jalur fasilitas bersama Pak untuk integritas ini. Itu tadi ya harusnya kan udah ada permen tahun 2009 yang mengatur kalau infrastruktur seperti itu harus boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Ini Pertamina PGN sama-sama ada saham negara gimana gitu loh. Makanya saya bilang nggak bisa kalau gitu caranya. Kamu mesti bereskan, panggil menteri, bereskan dulu. Saya punya kepentingan untuk memenuhi supaya infrastruktur ada. Mari kita kasih izin. Tapi kalau Anda minta gali lagi, saya punya kepentingan mengamankan jalan Jakarta. Ya. Anda mau macet berapa tahun? Bukan rusaknya macet, dan itu jalan ekonomi loh. Kontainer semua ke situ. Makanya biaya bongkar muat di pelabuhan kita jadi mahal karena seperti itu. Saya pertanyakan itu, sama saya mempertanyakan kenapa kereta api tidak boleh masuk ke Tanjung Priok? Emang Pelindo punya siapa sih gitu loh? Kereta api juga punya pemerintah, kenapa dia boleh masuk? Kenapa bikin macet aja? Kenapa mesti pakai truk? Kenapa mesti turunkan di truk? Ini satu pertanyaan besar, saya nggak ngerti gitu loh. Kereta api saya udah tanya mau masuk nggak ke Tanjung Priok, barang-barang langsung masuk, biar nggak ada bongkar buat pakai truk. Dia mau.
Pelindo nggak mau kasih. Alasannya apa gitu? Nah, makanya ini bukan wilayah saya campurin lagi, ribut lagi orang kan. Bilang saya nyampurin lagi urusan pusat. Tapi ini fakta seperti itu. Saya cuma mempertanyakan, nanti PLN juga ngajuin tanam sutet. Sepanjang jalur itu juga. Cilincing Cakung ini barunya mau hancur atau gimana? Ini kan jadi, saya bilang panggil ketemu menteri deh, biar kita selesai bersama, saya bilang. Prinsip DKI kasih izin, udah kasih izin PGN kok, kita udah keluarin izin. Justru dia PGN dapat izin, PGN nggak mau kasih dia katanya. Dia mau bikin pipa gas juga. Wah, saya bilang bukan urusan saya, panggil menteri kamu deh, sebenarnya. Pak, terhadap jalan rusak. Kemarin itu kan ada publik mengatakan itu kan pemerintah sebagai pengelola jalan bisa tutup gitu. Nah, lantas kan sekarang ini kan mekanisme untuk penutupan kan belum jelas dan dinas PU pun tidak bisa menjelaskan. Makanya kita kerjanya punya kita. Kau mau tuntut menuntut, kau di luar negeri kamu jatuh gara-gara lubang mati bisa tuntut pemerintah. Betul kan? Nah sekarang penyebabnya apa? Banjir. Tapi saya pemerintah nggak bisa tuntut masyarakat yang dudukin di bandaran Sungai Mawadu. Kau mau adil ya gitu dong. Anda boleh tuntut pemerintah, pemerintah juga boleh tuntut yang tinggal di sungai. Yang melanggar peraturan, ya mesti adil. Jadi LSM yang ngomong mesti adil dong. Hukum tidak memihak loh. Jadi jangan karena miskin, rakyat boleh di atas hukum. Nggak ada cerita itu. Kalau Anda mau terapkan hukum, silakan tuntut pemerintah. Baik pemerintah juga boleh menuntut rakyat kalau gitu. Jadi fakta kita nggak bisa tuntut. Dudukin jalan di Tanah Abang yang nggak bisa dituntut kok, enak-enak aja semua. Nyewain lagi kakak bayar pajak. Kamu tahu nggak kalau nyewain sesuatu pajak finalnya berapa? 10%. Pernah nggak ditagih? Jadi kalau kamu nyewain sesuatu sama orang, kamu harus nyetor ke pemerintah tuh 10%. Pernah nggak itu dituntut? Nah sama kayak sekarang. Kita dari pegawai-pegawai swasta sama negeri itu PPh-nya itu kira-kira 90 triliun. Yang di luar itu seluruh Indonesia hanya 4 triliun lebih. Kemana nih duit? Nggak bisa tuntut nggak? Bisa nggak dilacak siapa yang punya rumah, mobil sekian bagus, bayar pajaknya berapa? Nggak pernah lakukan kita. Nah ini bukan porsi saya lagi, kamu ngomong ke pusat deh. Pak, kalau soal kualitas jalannya itu Pak, kalau dibandingkan. Kalau hot mix kena rendam air, semua habis. Makanya kalau direndam air itu mesti beton. Cuma sekarang persoalannya muncul, kalau kita bangun beton lagi sekarang, beton itu udah diselesai cor saja, bukan konstruksi loh. Itu 2 minggu baru boleh dilindas. Nah itu ada masalah juga. Makanya sekarang kita pikir yang paling cepat di hot mix, usahakan pompa semua jangan banjir lagi sebetulnya. Tapi ada tapi ada nilai Pak, bahwa saluran air yang sebagai berada di samping jalan itu tidak berfungsi dengan optimal, Itu terutama pintu air. Makanya kita bukan hanya pintu air, itu yang saya bilang kita mesti sikat antara saluran air sama saluran air. Nanti kalian tulis saya menuduh orang lagi. Saya punya foto banyak. Saluran air itu kalau lagi nggak musim hujan kan kering. Dibuat tempat sampah. Iya benar. Habis tempat sampah ada yang puing-puing bangunan ditimpuk, ditutupin, buatlah toko, buatlah rumah. Lalu pintunya tadi besi karena nggak berguna lagi, jual jadi besi tua. Nah makanya saya bilang kita mesti berani tindakan hukum sekarang. Nah sekarang kita lagi coba di utara, karena utara kan terhilir dari semua air. Nah kita membebaskan semua inspeksi, semua yang penghubung air kita bongkar. Dia bilang nggak manusiawi lagi. Dia udah huni situ 20 tahun, 30 tahun. Sekarang kamu bongkar. Di atas bantaran sungai gimana? Di atas kali gimana? Di atas saluran gimana? Melanggar HAM, hamburger. Pak, sebetulnya Jadi makanya saya tanya, kalau kalian jadi saya mau gimana? Saya tidak bongkar, Anda bilang saya biarkan. Saya bongkar melanggar HAM. Sikat semua. Makanya Pak, sebetulnya Pak, konstruksi gorong-gorong atau saluran air kita itu sudah sesuai kapasitas sendiri atau gimana? Atau memang tidak fungsi optimal Pak? ini bukan soal kapasitas, sebenarnya semua ini sudah tidak sesuai. Kenapa? Karena mengecil. Karena beberapa jalur PU juga daripada ribut sama orang, daripada nggak bisa bikin saluran, dia ngalah ngecil. Makin kamu ngalah ngecil, makin orang itu merasa itu bukan tanah pemerintah. Kasus Taman BMW. Karena nggak bisa magerin, geser rumah kumuh, PU udah ada proyek, ya udah aku pagerin sini aja deh, daripada nggak jadi mager. Tapi gara-gara kamu geser, si ini merasa oh tanah negara sampai sini katanya, bukan di sini kok, bukti pagar di sini katanya.
Salah juga. Jadi akhirnya intinya sudah lah, sikat aja udah. Kita tahun ini sampai 2015 semua jalan inspeksi saluran kita bongkar. Pak, kondisi tanggul di Jakarta itu kan banyak yang sudah sangat terlalu Kita lagi dicek semua, makanya kita nggak berani sekarang. Kenapa? Manggarai kita siaga 3 udah kita lepas airnya. Kita nggak mau risiko hantam ke banjir kanal barat. Tapi ini risikonya apa? Peluit yang tenggelam. Oh, kenapa gitu Pak? Kita khawatir damnya juga jebol. Karena semua kan baskom terakhir kan dibuangnya ke Peluit sekarang. Kalau nggak buang ke banjir kanal barat. Makanya ini mesti normalisasi. Normalisasi ada 5.000 rumah lagi nih mau digusur nih sebelah kanan. Tahun ini Pak itu Pak? Akan tahun ini? Kalau rumah susun nggak siap, siapin rumah susun sama isi saja melanggar HAM. Kalau nggak ada rumah susun mah aku dihukum mati kali. Ya, Pak. Dilaporkan ke PBB. Dilaporkan ke PBB loh, bayangin. Jadi kita kasih rumah sama isi aja dilaporin ke PBB. Kanal banjir barat itu juga kondisinya udah nggak ini Pak? Nah, kita mau perbaiki Cengkareng Drain sama Angke. Itu Sekarang kan, ya, itu tapi pusat kan pusat. pusat Oh, pusat. kerjasama kita mesti bebasin. Nah, bebasin lahan orang nggak mau jual lahan, sebagian ada sertifikat. Lucu nggak? Ini memang ajaib. Kampung Pulau juga di daerah sungai juga ada yang punya sertifikat. Oh, oke. Ya pasti banjir sepanjang tahun orang tinggal di. Suruh pindah nggak mau. Tapi sebenarnya berapa? Sekarang sih mau pindah semua, pas ada rumah kan. Nah, kalau udah lewat, udah balik lagi ke rumah, ya setahun sekali lah banjir. Pak, tapi memang dari kondisi tanggul-tanggul yang ada di DKI ini Yang penting tanggul gini. berapa persen yang tidak Banyak yang belum di seat pile. Jadi kayak Angke itu masih banyak bolong-bolong. resikonya mudah. Pasti meluap nggak situ. Oh, oke. Nah, ada yang udah di seat pile karena masih ada rumah kumuh. Begitu hujan, dia nggak bisa keluar, dia bolongin. Dia nggak mau ngaku. Lurah juga bilang bukan dibolongin. Kalau bukan dibolongin bisa nggak sih bikin mulus terus bikin jembatan gitu. Emang tuh kena terus air. Seat pile bisa dibuat lubang gitu loh. Terus buat pagar bagus lagi. Saya belum ketemu tuh ada arus air sungai yang bisa membuat pas tanggul untuk orang nyebrang gitu loh. Saya ajaib itu menurut saya gitu loh. Tapi ya itu. Tapi memang harus di sheet pile, Pak. Kalau seat pile nggak ada pilihan. Karena katanya iya kalau nanam pohon Ini kalau waduk Pluit kita nggak mau seat pile karena karena luas. Itu pakai pohon kita bikin slope. Tapi kalau udah penduduk itu banyak, kamu kalau mau seat pile mau gimana? Kamu bisa nggak bikin dia begini? Gini aja udah setengah mati ngusir orang 20 meter. Kamu mau begini lagi? Mau ngusir 100 meter orang kiri kanan? Itu masalah di situ. jadi kalau di Jakarta memang tantangan. Kalau udah di tengah kota, seat pile udah nggak ada pilihan. Tapi kalau untuk waduk yang kita bikin yang jaraknya jauh itu bisa pakai slope. Nggak ada seat pile. Makanya waduk Pluit dulu kan mau di seat pile mereka, kita nggak mau. Kalau bisa 80 hektar nggak boleh seat pile. Jadi Tanam pohon. berarti mencegah orang menduduki Ya, tapi kalau sungai, bantarannya gitu. kalau bukan juga. Apa, Pak? Justru kalau udah seat pile, orang lebih enak. Dia bikin Iya. rumah di atas fondasi. Tapi berarti apa Pak? Lebih Ini ke- supaya kuat, supaya bisa buat jalan inspeksi. Oh, oke. Kalau kamu nggak seat pile kan, mobil nggak bisa lewat. Nah sekarang Jakarta butuh tambah rasio jalan. Makanya saya bilang geser orang seat pile aja orang udah marah 7,5 meter. Berarti prioritasnya tahun ini selain mengecek Jalan inspeksi. tanggul, jalan inspeksi. Jalan inspeksi. Tapi jalan inspeksi kan bukan alternatif kemacetan, Pak. Terus jalan inspeksi itu kan konstruksinya itu konturnya beda sama yang jalan raya Tetap biasa. bisa dipakai orang. Bukannya itu berbeda, Pak. Untuk Jadi mobil-mobil, cuma untuk iya, alat berat untuk gitu, Pak. mobil-mobil kecil masih lewat. Alat berat bisa berdiri situ, kalau mobil motor mah lewat. Bukan, kalau alat berat kan bisa pakai jalan alternatif lain pas lain inspeksi. Nggak bisa. Kadang-kadang kamu masuk juga nggak bisa, ada jembatan-jembatan. Berarti nggak apa-apa tuh, Pak. Di jalan nggak apa-apa itu mobil lalu alam Nggak setiap masalah. menit di jalan inspeksi. Kan kalau begitu inspeksi kan tidak alat berat tidak kerja setiap menit. Kan mobil-mobilnya, Pak. Bukan, nggak masalah kalau mobil-mobil. Kalau pas alat berat lagi mau kerja bisa kamu stop. Mobil nggak boleh lewat. Konstruksinya kan berbeda, Pak, dengan jalan biasa. Ini memang tergantung kita semennya gimana. Kita pakai beton kok. Yang masalah tuh orang parkir, jalan inspeksi udah selesai nggak dilewatin orang, jadi kaki 5 ada orang parkir truk-truk. Itu yang bisa tenggelam, dijejerin truk. Kalau mobil lewat itu nggak masalah. Yang berat itu kalau ditaruhnya berjejer, kagak lewat gitu. Kalau lewat aja nggak ada masalah.
Tahun ini jadi Pak beli alat berat yang untuk pengerukan. Beli terus kita udah punya berapa dredger, sudah punya. Pak itu kan trotoar banyak yang udah bagus tapi digali lagi untuk dan Tadi. rusak tidak. Makanya tadi saya juga bilang sama Pertamina, saya nggak mau lagi kalian gali kabel, gali apa, nggak ada sanksi. Kita tuh nggak pernah ada sanksi kayak gitu teman. Udah bagus digali, dijebolin lagi, nggak balikin asal-asalan. Kontraktor juga sama, perbaikan jalan udah ditumpukin pembatas trotoar, dibiarin aja 2 minggu. Memang ada di kontraknya Pak kewajiban untuk mengembalikan? Ada, tapi kan kita tuh nggak pernah bisa proses hukum karena kita udah nggak bisa nangkap orang. Dan beberapa dari mereka ilegal Pak katanya Pak penggaliannya. Jadi kata Pak Manggas itu ada yang penggalian ilegal. Harus ditangkap pidana, makanya balik ke Tapi Pak polisi. aturannya kan nggak ada Pak, kalau nggak salah sanksi. Sebetulnya ada berusak punya Pemda kan bisa dikenain pidana. Tapi sekarang balik lagi ke polisi, mau nggak? Manggas apa? Kamu ngadu kayak gini. Kita kalau ngadu kita ini dipanggil. Sehari. Jadi Utilitas itu gimana Pak? Kalau masalah utilitas itu jadi sanksi nggak? Kita udah minta paksa mereka ducting sebetulnya. Iya itu gimana Pak? Sampai sekarang juga belum jalan masing-masing. Kita juga didesak juga. Kalau kamu apa sih saya izin, nanti kebutuhan gimana? Sama kayak sekarang ada fiber optik yang kabel PLN yang nyelonong di saluran-saluran air. Kamu berani gunting nggak? Kalau gunting ekonomi macet, jadi kita tuh dipaksa sebetulnya. Sekarang fiber optik saya gunting semua, yang lewatin semua. Ini macet berapa bisnis? Berapa triliun rugi katanya? Sikat lagi aja Pak, sikat. Aduh, kita inilah, yang penting kita bertahap aja. Yang bisa kita, ini kayak kerja soal waktu sekolah aja. Anak-anak kerjakan dulu soal yang muda ya, yang susah ditinggal, kayak gitu aja. prinsipnya gitu. Kalau nggak kerja gitu. Jadi yang mana bisa dikerjain kerjain dulu, yang nggak bisa kita tahan. Pak, saya mau tanya soal ini dong Pak, konflik ITC Mangga 2 dengan Pengembang, Bapak udah dapat laporan? Kita dapat laporan. Gimana Pak? Itu persoalannya dia nggak bisa kumpulin 50% plus 1. Oke, Nah itu juga masih ada kelemahan di undang-undang juga. undang-undang. Di undang-undang soal pengelolaan PPRS. Nah sekarang tidak di situ dicantumkan. Kalau terjadi deadlock maka Pemprov berhak mengambil alih. Oke. Ini yang tidak ada. Nah sekarang siapa yang mau dikorbanin? Nah sama kayak kami jadi gubernur wakil gubernur hanya 52%. Apakah berarti kami tidak sah? Ya sah. Orang Jakarta nggak suka, itu kan persoalan nggak mau terima, lalu nggak mau bayar listrik. Nggak mau bayar listrik ya pasti dicabut dong. Terus kamu bilang lebih mahal. Emang kalau ada loss siapa yang mau nanggung? Nah terus kalau pengembang, kita berpikir kan, kalau pengembang masih ngemplang, dia bisa ditutup. Kalau perorangan yang ngemplang itu duit. Kamu mau nggak kasih bank garansi? Nggak ada duit juga. Udah ada yang pengembang yang kabur. Contoh kasus yang ketemu Pak Jokowi yang di Robinson. Dia ambil alih dari mereka, nggak sanggup garasi sewa kos-kosan untuk nutupin biaya. Itu gimana? Jadi kadang-kadang tuh terlalu dipolitisir juga gitu. Berarti artinya memang posisi Pemprov hanya bisa memediasi apa ya? Mediasi aja. Bukan itu urusan undang-undang kan di Kementerian Perumahan. Pak, berarti jalan tergenang kemarin yang tadi Bapak solusinya kalau mobil kan tetap tergenang harus dibongkar, berarti Makanya kita tahun depan mesti- harus diputar. Makanya kita yakin kalau kita udah banyak membuat waduk-waduk akan kering. Misalnya contoh Pulau Mas. Pulau Mas dulu kerendam, begitu kita gali 4 hektar, langsung 400 hektar nggak kerendam di Pulau Mas. Tapi kualitas jalan katanya ada di bawah standar internasional Pak. Memang seluruh Indonesia begitu, alasan nggak cukup. Kamu tanya sama PU. Berarti dibeton besok tahun depan. Itu kamu tanya sama PU, maka bawa mobil kalau di Eropa sama di Singapura lebih empuk. Iya Pak. Mobil lebih empuk. Iya Pak. Katanya begitu. Mulus banget. Nah ditanya katanya itu mahal banget katanya. Makanya sekarang mahal banget berapa? Masa Karena dikali- tender kita bisa contoh ya, tender ya. Masa dikali nggak mau? Tender kita kan bukan nggak mampu ya, tendernya itu bikin masalah. Makanya saya mau masukin ke e-katalog. Misal contoh, LKPP bangun gedung 23.000 meter persegi luasnya, itu cuma 120 miliar. Lalu kami bangun rumah sakit Koja hanya 18.000 meter persegi. Pakai tender proses yang benar, enggak berapa? 200 M. Sah katanya. Sah. Mau bilang apa? Konyol gitu loh. Sistem kita tuh konyol gitu loh. Sebenarnya bisa ya Pak negara. Makanya nanti saya mau rapat soal pengadaan barang jasa nih bentar lagi.
mau kan ada lagi supir-supir yang ditangkap di 20 sampai mulai dipanggil. Banyak tuh. Terus gimana? Apakah keterangan sosialisasi Pak? Karena waduk pelit juga gitu. Kamu mau kalau orang nggak puas dengan kepentingan dia mah orang mah pasti begitu. Tadi jalan terus ya Pak? Ya biarin aja. Pak, kan Bapak tidak ngusulin 3 hal Pak ke UASN Pak. Itu indikatornya gimana Kalau Pak? aku ngusulin itu jadi undang-undang. Kan Bapak ngusulin 3 hal Pak. Apa? Yang kepala dinas dari swasta, terus kepala dinas bisa dipecat. Bukan aku yang usulin, kan sama-sama Bapak yang profesor ngusulin, semua. saya waktu pas Thomas, Bapak bilang Bapak yang ngusulin Pak. Kan waktu komisi 2. Ya kan sama aja Pak. Iya, itu indikatornya gimana Bukan Pak? sekarang bukan saya usulin, kan udah disetujui pemerintah. Iya, udah disahkan Pak. Ya indikator seleksi promosi terbuka seperti lurah camat, tapi ini terbuka buat semua. Orang luar berikut, asal mau terima gaji seperti kita. Indikator dilepas jabatannya itu gimana nanti Pak? Tergantung kalau target nggak capai, Ada jaminan nggak subjektif? Iya, nggak mungkin. Kan kita pakai deting, kan masyarakat bisa nilai. Itu kalau kita bisa pecat kepala dinas pendidikan, kalau dia nyolong kita tahu. Kalau sekarang semua orang masih pungut, uang pungut, bisa pecat dia dong. Berarti dia nggak beres mengatasi kan? Kan bisa kan? Berarti indikatornya Udah, Cak, udah, Cak. gitu Pak. Nggak bisa macam-macam. Kalau Bapak kayak dari hati banget nggak sih sama itu dia. Nanti gua angkat di sekda, lu bilang gua suka sama dia. Kan? Kalau gua angkat di sekda gimana? Ya, alhamdulillah. Nanti kamu subjektif juga. Biar gimana pun ya, kalau orang politik berbuat seenaknya, 5 tahun akan dihukum. Kalau PNS berbuat seenaknya, dia sampai umur 60 berapa misalnya. Justru sekarang itu PNS yang udah jadi resmi, kalau dia sembarangan, dia bisa tidak mau kerja. Tentu tidak semua. Karena dia merasa tuh nggak bisa pecat saya. Itu umum seperti itu, makanya dibuat sebuah undang-undang ini untuk mengontrol mereka. Tapi kalau saya pilih sembarangan, hasilnya tidak ada, saya dihukum tidak terpilih kembali. Jadi kinerja saya ditentukan oleh hasil. Makanya saya juga tidak gendeng memilih orang yang tidak menghasilkan. Tapi kalau saya tidak membuat sistem seperti ini, bisa nggak saya disandra oleh PNS tidak mau kerja? Hasil saya gagal, rakyat dirugikan, udah ngabisin duit pilih saya disandra mereka. Mereka ketawa-ketawa. Jadi negara nggak usah ada pemilu, dikuasai PNS saja yang belum-belum yang main misalnya gitu. Jadi dengan cara seperti ini, jadi sama-sama jadi adil. Jadi ada koreksi, ada satu koreksi. Kalau partai milih orang sembarangan dikoreksi, presiden pilih sembarangan dikoreksi. Itu yang terjadi. Kalau kamu kok belum sempurna, itu karena tidak ada penerapan undang-undang pembuktian terbalik harta. Yang bisa jawab bisa menang. Makanya kita demokrasi kita itu sengaja mengkebiri hal itu. Harusnya dalam prinsip ratifikasi konvensi PBB jelas ada prinsip illicit enrichment, ada penambahan kekayaan publik yang tidak sesuai sita buat negara. Kita nggak lakukan. Jadi ya nggak heran demokrasi kita tuh timpang gitu loh. Nah, tapi kan bukan salah itu, substansinya itu, bukan soal pilihnya. Tapi kalau soal PNS itu udah setujui kok, presiden tanda tangan, DPR udah setuju. Kalau yang kepala dinas diambil dari profesional atau swasta nggak dimasukkan ya Pak ke dalam undang-undang? Dimasukkan. Dimasukkan. Masih mesti izin kepada presiden sekarang. Sampai 2018 kalau nggak salah. Tapi kan itu butuh aturan turunan juga ya Pak? Sudah langsung berlaku, kita bikin dia nggak perlu PP. Baik begitu presiden tanda tangan undang-undang itu langsung berlaku pensiun semua. Ya waktu kita merancang kita pikir kan kita juga mengamanatkan harus dibuat PP dulu. Kalau ini nggak langsung. Nah ini udah langsung karena udah jelas pasal demi pasal. Soal pemecatan, penurunan eselon semua sangat jelas. Pasal berapa tuh Pak yang dari swasta? Aku nggak ingat. Kamu baca situ ada di undang-undang. Gak usah khawatir, Taufik Yudi pasti bantu. Ya. Depan ada kuenya.
Kementerian Kelembagaan, lembaga dan daerah wajib membentuk UMP pada pengambilan unit operasi. Terus kita lanjut dengan peraturan kepala RKPD nomor 5 tahun 2017 tentang unit layanan pengadaan. Masalahnya adalah bahwa kita sudah mengajukan peraturan BPKD pada bulan April dan selesai dibahas pada bulan Agustus tahun 2013 sampai hari ini. Kita masih bersyukur diberikan waktu menunggu terkait itu bersama. Oleh karena itu perlu diambil jalan tapi sesuai dengan peraturan undang-undang untuk pengadaan barang jasa 2014 berjalan sebagaimana mestinya dan menggunakan peraturan di tempat atau 2010 dan seluruh perubahan. Kegiatan kita berdasarkan yang kami dapat data sementara dari Unimar 2013 itu kita membeli paket untuk lembaga UMP itu bisa dua. Jadi Pertaliman tahun 2021 mengamatkan bisa SAPD mandiri, bisa juga ditautkan atau dikatakan kepada SAPD yang secara fungsional mempunyai tugas tanggung jawab di bidang pengadaan barang jasa. Berdasarkan Permendagri 45 tahun 2008 dan Permendagri nomor 10 tahun 2008 bahwa yang dimaksud SAPD tersebut adalah BPKD. Karena sebagaimana kita tahu bersama, BPKD itu adalah gabungan dulu biro keuangan, biro perlengkapan dan sebagian dinas pajak serta kantor pemerintahan dan kas daerah. Oleh karena secara fungsional yang mempunyai tugas pengadaan barang jasa adalah BPKD dalam kedudukan 3 hal. Yang pertama, kepala BPKD sebagai BPKD pejabat pengelola keuangan daerah dan kepala BPKD sebagai DID bendahara umum daerah sekaligus sebagai kepala SAPKD. Kepala SAPKD itu adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah. Nah, untuk itu jalan praktis yang kita ambil adalah bahwa UMP sambil menunggu perda tentang PPDB sesuai bersama dan diundangkan, maka UMP akan menjadi PT Badan Pengelola Keuangan Daerah. Lanjut. Yang perlu dipersiapkan adalah pergub tentang pembentukan dan organisasi peserta kerja UMP. Sekarang akan permohonan kami hari ini dipakai bersama karena kami sudah siap. Sesungguhnya dalam peraturan gubernur ini tidak ada yang istimewa karena sebagaimana Bapak itu tapi sebagai pembaca badan pada masa ini bahwa tugas UMP, tugas Pokja termasuk tugas sekretariat UMP sudah diatur secara rinci dan jelas pada Perda nomor 5 tahun 2012. Jadi tidak ada sesuatu yang istimewa. Artinya tidak perlu pembahasan lebih seperti pembahasan PT lain. Hal ini tinggal mendeklir, menetapkan dalam bentuk produk hukum daerah yang disebut dengan peraturan gubernur. Tempat adalah ini UMP ini bukan kemungkinan dirancang 12 UMP. Dari tempatnya nanti akan tersebar di Balai Kota 1 itu pasti di BPKD satu pada di mana, 2 di Jati Baru 1, Jati Baru 2. Menurut hemat kami, 1 akan berkantor di Dinas PU. Maka di Dinas sekarang SPU, yang kedua akan berkantor di Dinas Perumahan Gunung Pemda, terus 1 di Gunung Sahari akan berkantor di Dinas Kelautan dan Pertanian, terus 1 di Jatinegara akan berkantor di Dinas Olahraga dan Pemuda, 1 lagi di Gatot Subroto akan berkantor di Dinas Pendidikan, masing-masing kota kabupaten 1. Jadi supaya teman-teman wali kota pemangku jabatan bersesuaian di kota administrasi menyediakan tempat untuk itu. Peralatan kerja dan peralatan kantor dan kerja biasa diharapkan ada ruang, ada ruang rapat yang memadai karena harus melaksanakan admisi, penjelasan kebutuhan SPK gitu. Terus ada ruang rapat kecil untuk tempat panitia pokja mengadakan rapat. Bisa 1 atau 2 atau 3 seperti itu. Selanjutnya SDM yang dibutuhkan adalah kurang lebih 450 orang. Hitungan kami tadi di Biro Pertama 418. Dengan perhitungan sebagai berikut, masing-masing Pokja, masing-masing WP mempunyai maksimal 5 Pokja. 5 Pokja itu berarti antara pengadaan barang itu bisa 2 Pokja atau pengadaan jasa konstruksi 2 Pokja. Masing-masing pengadaan jasa konsultasi
dan jasa lainnya 1 Pokja seperti itu. Terus masing-masing Pokja diawasi oleh 5. Terus masing-masing Pokja itu akan di backup oleh 5 tenaga fungsional. Jadi 25 ditambah 5 di TU tambah 1 kepala tambah 1 TU sekitar 418 teman kami. Dari mana sumber daya ini? Mulai Oktober 2013, Biro Dana Laksana telah melaksanakan pendataan melalui instruksi Bapak Gubernur yang ditangani oleh Pak Sekda tentang pendataan pejabat dan pegawai yang bersertifikat pengadaan barang jasa. Sekarang data itu sudah ada di BKD. Jadi pasca hari ini BKD dan sudah 2 kali rapat koordinasi tentang rencana seleksi personil atau pejabat dan pegawai fungsional yang dibutuhkan pada WLB. Terus pejabat fungsional ada 12 orang. Terus pejabat fungsional eselon 3 ada 12 orang, eselon 4 ada 12 orang. Sisa bukan sisanya. Yang lainnya adalah pejabat fungsional gabungan, pejabat fungsional ahli pengadaan barang jasa, dan pejabat fungsional umum untuk backup sekretariat pada masing-masing Pokja dan sekretariat pada tata usaha. Pembagian tugas ini menyusahkan, saya nggak bisa sendiri. Perlu kita kebetulan dalam TKWP itu di Rotala. Kami sudah siapkan, sudah selesai dan mohon diparaf hari ini. Terus produk kop, stempel naskah dinas dan papan nama sekarang sedang diselesaikan. Mudah-mudahan besok sudah bisa diparaf. Terus penetapan tempat dan kantor tadi saya sudah sebutkan, tempat dan kantornya seperti itu distribusinya. Selanjutnya pendataan calon pegawai sudah dilakukan, datanya ada di BKD. Informasi jabatan sedang diselesaikan, akan menjadi lampiran dari perpu ini sedang diselesaikan. Itu sudah hitung 400. Tapi kami hari ini akan 400. Terus seleksi calon pejabat struktural dan pejabat fungsional oleh BKD, harapannya Januari sampai Februari. BPKD peralatan kantor kerja dan mekanisme pengendalian botol evaluasi. Karena sebagaimana kita ketahui tanggal 12 ini nanti, ini kan bisa kalau tidak ada pengendalian yang intensif, akan kemungkinan terjadi kebijakan mikro antar ULP. Jadi tidak boleh karena SAPD-nya BPKD. Maka hasil bincang-bincang kami dengan jajaran BPKD serta Ibu pada minggu lalu, 12 ULP ini akan langsung dikendalikan kepala BPKD. Selanjutnya, Dinas Kominfo akan sudah ada sekarang sebenarnya besok sudah jalan terbaik, tapi kemungkinan ada lagi yang perlu diperbaiki dari antar ULP ini dengan SAPD UPPD terkait. Nah, SAPD yang menjadi tempat kantor mempersiapkan kantor prasarana kerja pendukung. Jadi saya sebutkan tadi ada 5 kota, 1 kabupaten, terus dinas PU, dinas pemandu Pemda, dinas kelautan pertanian, dinas olahraga dan pemuda, serta dinas pendidikan. Lain-lain. Kali ini dalam kerangka mengantisipasi ada kegiatan yang bisa dilelang sebelum penetapan APBD dari Kemendagri, maka diharapkan lelang tidak terganggu. Maka pada saat yang bersamaan kami sudah siapkan 2 surat, 1 laporan kepada Presiden melalui Kepala LKPP memberitahukan bahwa Pemprov DKI Jakarta mendukung pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui BLP. Untuk itu telah diajukan perda tentang BLPBJ yang sampai hari ini masih bersyukur menunggu persetujuan bersama. Yang kedua adalah memohon kepada Kepala LKPP supaya kita diberi masa transisi sampai 5 bulan Maret tetap mempertahankan sementara penelitian pengadaan barang jasa di masing-masing SKPD UKPD. Artinya berarti bulan April ULP akan berjalan secara total seperti itu. Selanjutnya ULP sebagai April operasional April. Nah, saya kira demikian dari kami secara singkat, Pak. Saya mau tanya, seandainya ada perda Badan Layanan Umum Pengadaan Barang Jasa ini, itu kira-kira dia satu badan apa dibagi 12? Satu badan, Pak. Satu badan. Satu badan ya? Nah, berarti logika saya, Pergub ini pun harusnya satu badan.
Logikanya begitu. Mengapa kita bagi sampai 12? Kalau sekarang kan tidak siap bagi 12, harus bagi 12 baru siap. Berarti perda kemarin nggak bohong. Bersyukur kita perda tidak jadi, Pak. Nggak, maksud saya gitu, Pak. Jadi kalau perdanya keluar ke satu badan, bukan dibagi 12 sampai sekarang, ya kita bersyukur tidak ada perda itu. Tapi kalau ada perda itu jalan, berarti kita nggak sanggup, Pak. Kira-kira gitu, betul Pak Kadir. Itu pikiran saya. Nah artinya, kalau kita tidak sanggup, itu kita kenapa kita butuh IT? Kalau menurut saya ini belum menjadi araf kalau gitu. Harus satu badan. Sekarang IT bisa jelasin nggak? Bisa nggak kalau pikiran saya satu badan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya mengikuti pembahasan pembentukan URP ini dua kali kemarin Pak di BPKB. Saya sampaikan beberapa pemikiran dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi DKI. Kalau URP itu dibuat lebih dari dalam satu institusi pemerintahan daerah yang satu anggaran, yang satu APBD, itu bahaya. Bahayanya itu begini. Ini mungkin teknis, tapi perlu kami sampaikan. Bagi penyedia barang jasa yang kemudian mengikuti pengadaan di beberapa ULP yang berbeda-beda tadi, ketika kemudian itu UPT itu sudah berdiri sendiri-sendiri, dia tidak akan saling tolak-tolak. Dia sudah menguji dirinya sendiri-sendiri. Nah, ketika kemudian jadwal itu tidak terkoordinasikan, ada penyedia barang jasa ikut di beberapa tempat, ternyata diputuskan bersamaan, dia menang di beberapa tempat. Nah, padahal KD-nya tidak cukup. Kalau KD-nya tidak cukup, maka harus di-drop. Nah, kalau dia di-drop, mengundurkan diri, kalau mengundurkan diri ketentuannya itu blacklist. Kalau blacklist semua. Yes. Nah, makanya itu yang pikiran teknis kami. Yang kedua, seperti disampaikan Pak Wagub, kalau memang ini sifatnya sementara dan nantinya akan menjadi badan yang besar di DKI, saya pikir tidak perlu 12. Satu, untuk pembelajaran dengan pola pemikiran bahwa pokjanya sudah diperbanyak. Jadi di wilayah-wilayah itu koordinator pokja. Nah, UPT-nya satu. Memang tugasnya berat. Kalau saya hitung Pak dari APBD 2014 ya, kekuatannya untuk belanja langsungnya itu 46 T. 46 T itu mungkin memang ribuan item. Nah, salah satu solusi kalau memang itu berat buat satu UPT, beberapa hal pemikiran saya sampaikan ke Bu Enda. Bagaimana kalau dibatasi aja dulu, jangan yang mulai 200 semua dimasukkan di UPT, Pak. Misalnya yang 5 miliar atau 10 miliar aja dimasukkan di UPT, yang lainnya tetap di SKPD-nya masing-masing. Kalau yang bisa beli di e-katalog langsung kan tidak perlu melalui. Tidak perlu, Pak. Langsung. Jadi itu bisa terkurangi bebannya dengan kita konsentrasi. Tapi maksud saya 46 triliun itu tidak sebesar itu, Pak. Betul. Karena kita semua kan terdorong e-katalog. Ya, kita nggak sampai 46 T. Kalau semua hampir dari e-katalog, Pak, dia setengah aja Pak ini, Pak. Nah, hal lain Pak yang perlu jadi pemikiran, standarisasi dari kemampuan kepala UPT yang lebih dari satu tadi itu, saya khawatir tidak sama. Nah, khawatir tidak sama. Nah, itu bahaya ketika penetapan HPSOE. Nah, untuk barang yang sama, HPSOE di UPT 1 dengan di UPT lain berbeda tanpa koordinasi. Bahwa itu cari cilaka. Nah, itu menakutkan. Nah, itu yang kami sampaikan pokok pemikiran. Sebaiknya kalau memang ini buat pembelajaran dan arah kita untuk menjadi badan yang besar,
disetujui, kita satu badan atau 12 kan satu. Jadi kalau Pergub ini tuh pengganti Perda kasarnya itu, karena tidak bisa Perda kita akalin dengan Pergub. Kalau Pergub isinya harus sama dengan Perda aja, satu. Daripada jadi temuan pada harga yang berbeda, semua ketakutan. Jadi pokoknya tadi betul Pak, sama kita bagi. Jadi kita paksakan semua harus dikatalog. Jadi kalau ada barang, daftarkan. Yang belum terdaftar, daftarkan. Tidak ada produk yang nggak bisa didaftarkan sebetulnya. Ini yang mahal-mahal apa? Alat berat, alat tulis. Kalau kita bicara di dinas pendidikan, semua bisa dikatalog. Semua bisa dikatalog Pak. Jadi bangunan gitu ya. Nah sekarang saya lagi merancang bangunan pun dikatalog. Kenapa contoh? Ini baru laporan ini. Ini bisa jadi temuan KPK nih. Asal kita. Ini lagi dipelajari kan dia di KPK kan ada tim kajian ya. Kita tuh selalu berlindung di balik kebenaran tender lelang. Bisa contoh. Ambil contoh paling gampang. Gedung RKPP lagi mau dibangun. 23.000 meter persegi. Gedung RKPP ini. Ini gedung-gedung termasuk mewah nih, kelas mewah nih. Dia hanya menghabiskan 128 miliar apa 120 saya lupa. 128 lupa. Sementara rumah sakit Koja kita atas nama tender, lelang segala macam Pak, untuk 18.000. Jadi olahraga pendidikan banyak kasus seperti itu Pak. Masuk perumahan udah turun sekarang. Dulu lebih gila lagi 78 juta per meter. Sekarang udah mulai turun. Tadi 23.000 meter persegi, ini 18.000 meter persegi. Tahu habis berapa? Tendernya 200 miliar. Kalau dia luasnya sama saja sudah selisih 80 miliar. Tapi ini sah. Nah ini mulai mau dikaji masalahnya. Nggak bisa ditemukan lama-lama. Atas nama lelang, ini bisa dituduh sekongkol. Dan panitia memenangkan itu dengan alasan, nah panitia kan bisa dijelas juga kena. Kamu kan tahu di kemahalan, kenapa nggak batalin? Berarti semua di oligarki main. Kita bisa bayar kemarin loh Pak. Bagaimana dia bisa memberikan harga kepada kami yang begitu mahal? Nah ini temuan tadi. Jauh sekali Pak harga Pak. Jadi dikasih tahu nih. Saya tahu dari mana? Saya ini begini. Jadi dikasih tahu ini bahaya saya bilang. Mereka lagi mau dorong, harusnya masuk ke RKPP bisa contoh. Yayasan Muda Suci. Itu dia kalau ada orang kebakaran, ini kebakaran ini, dia bikinkan lagi rumah jadi dengan batako, plester, semua plafon. Dia pakai kontraktor ini. Tahu berapa per meter? 1,2 juta aja. 2,8 berapa? Itu 1,3 juta per meter. Kalau kita bangun, 5 juta. Ini sekarang mereka mulai lacak nih. Hal seperti ini, berlindung di balik tender ini. Ya sama seperti PU, ada PU aja. Bisa PU menentukan harga. Itu lucu sekali pembenarannya itu. Saya sudah lihat, saya sudah ngomong sama beberapa. Dia ada tim kajian, itu menarik. KPK itu ada anak muda yang membuat tim kajian. Dia spesial pelajari harga sapi pun dipelajari. Kenapa ada oligarki. Nah mereka beberapa kali ketemu saya untuk bahas. Misalnya contoh yang paling menarik soal PU. Gimana menentukan harga satuan itu? PU kirim surat kepada agen atau distributor atau manufaktur. Berapa harga ini? Lalu si agen itu membalas dia. Nah itu yang dipakai. Ini bisa jadi kasus temuan juga. Harusnya PU menanyakan kepada mereka, berapa harga barang ini kamu jual kepada perusahaan lain. Jadi pertanyaannya akan jadi PU menganggap pembenaran ini sudah dipatok. Padahal bukan itu harusnya. Baru kita tambahkan ada PPh segala macam. Harusnya tanya kepada dia berapa kamu jual kepada orang lain. Gak ada faktornya semua, gak ada buktinya. Nah kita bisa terbalik, kita tanya dia harga berapa, jadi kasih harga yang paling tinggi. Padahal kalau RKPP kan
swasta lebih mahal, kamu denda 5 kali. Nah ini hati-hati nih. Ini jadi temuan nanti. Saya cuma ingatkan aja kalau yang dulu Pak Taufik, aku masih tutupin lah. Kalau minta yang lain Pak Taufik kan mesti saksi saya kan. Kalau bongkar yang lama saya lawan deh. Saya lawan, betul-betul saya lawan, saya nggak peduli. Kalau bongkar yang lama-lama saya ikutin. Tapi kalau yang baru ini Bapak Ibu masih seperti itu, saya lepas tangan, saya udah kasih tahu, saya udah takutin. Karena saya rapat ketemu, saya dikasih tahu. Ini kayak gini bahaya, ini kayak gini bahaya. Itu kasih tahu saya. Makanya saya kenapa lebih suka e-katalog. Saya udah berapa DPRD. E-katalog itu betul-betul tuh kita kalau salah pun salah di RKPP udah itu. Bukan salah kita lagi loh, Pak. Itu e-katalog. Jadi kok kayak seperti ini, mengerikan ini. Jadi saya kira alasannya masuk akal itu tadi menunjukkan harga satu ini KPS itu yang enggak, saya pikir Pak, kalau saya lebih setuju sesuai perda satu badan, sistemnya kita bagusin, dorong semua lebih baik di e-katalog, termasuk bangunan pun nanti kita lebih baik di e-katalog. Kayak rumah pompa, saya ketemu satu rumah pompa, ini PU nggak ada nih. Perusahaan pompa yang sekian lama ada di Jakarta dari Jepang, udah kerjasama di sini. Dia berani garansi 5 tahun. Tapi kita tender PU cuma 3 tahun supaya yang lain bisa ikut, akhirnya kalah. Dia berani garansi 5 tahun. Saya suruh dia tadi pagi, kamu masukkan di e-katalog. Semua masuk di e-katalog, ya kan? Berani 5 tahun. Nah ini contoh, dia berani garansi 5 tahun sama barangnya semua. Nah sama alat berat, PU udah bagus, kalau di studi toko itu udah betul. Dia garansi 3 tahun, separuh semua. Malah kalau ada unit yang rusak selama itu dia langsung ganti. Nah ini udah bagus. Jadi kalau kita beli 1000 alat saja, kalau yang swab baik itu 3 triliun, dia habisin duit nggak jelas. Kalau punya 1000 unit alat berat, wah harus semua sungai, kali, apapun keruh aja. Ada dredger lagi. Siapa yang punya embung, danau mau diperdalam, kirim aja ada. Mau Bogor, mau Depok, mau Bekasi, mau minta dalamin waduk-waduk, kirim aja. Langsung aja kita kerja, bayar operator jam. Nah ini saya ngomong kebetulan hadir semua. Nah saya nggak tahu kalau menurut saya ini lebih masuk akal. Satu, ya, satu ya. Nah ini untuk maksud saya kita mesti sama-sama saling menjaga. Ya kalau saya jujur aja, Bapak bisa lihat website saya, uang operasional saya bukan bupati itu, saya bukan di DPRD, pelajaran jalan. Saya tahu menteri punya operasional, presiden punya operasional. Operasional tanda tangan aja, selama ada kwitansi pakai aja, kira-kira begitu. Itu kasar itu Republik Indonesia ini tuh, kita ini malu tuh, tidak mau gaji gede gitu. Jadi ciptakanlah uang operasional, tapi nggak, menurut tafsiran saya itu nggak boleh saya kantong itu tabungan saya. Kenapa? Karena tidak dipotong PPh. Yang boleh masuk tabungan saya itu kalau dipotong PPh. Jadi kita suka sekali untuk nutupin. Itu persoalan kita. Kita gaji nggak boleh besar gitu loh. Kita kan lucu gitu buat saya. Nggak boleh ambil ini, tapi ya kaya bisa tambah. Semua uang operasional saya tulis. Saya ada buktinya semua. Saya nggak pernah tidak uang operasional. Semua masuk ke rekening giro. Makanya saya minta nanti sama Bu Enda, hotel saya semua tuh saya nggak mau pakai cash store aja dari kota besar. Semua transfer, orang pajak semua transfer, upah umum semua transfer. Anda cuma kasih bukti. Supaya saya bisa mempertanggungjawabkan. Kalau saya kaget, uang operasional 9 miliar setahun. Pusing nggak rincinya kalau 9 miliar kita pegang? Cash. Itu ada di situ jelas. Jadi yang barunya lebih mengerikan lagi di persen 11 miliar gitu. Makanya saya semua terpilih. Untuk apa saya cerita seperti ini? Ini dunia kita ini udah dunia gila di politik kita nih. Kita nanti Bapak Ibu udah pensiun baik-baik, terus ada APM plus nggak bisa diplus lagi, terus tiba-tiba dihidup. Kasihan anak-anak. Tapi kalau cuma difitnah nggak apa-apa.
Makanya saya lebih baik saya buka semua transparan. Karena mesti fitnah saya pun saya tidak masalah. Tapi kalau saya ditanya, saya tahu saya pun lupa loh itu dipakai kemana. Kalau tidak tercatat, makanya saya tidak pernah mau saya pegang. Semua kasih sekretaris PD. Saya mau uang saya minta aja perkawinan, kematian, saya minta aja. Saya pegang aja. Itu saya taruh di tas aja. Nggak ada masuk tabungan saya. Taruh di tas aja. Kalau masih sisa ya sudah, mau kasih mana, ada acara apa, saya kasih aja udah. Kalau nggak taruh aja semua. Ini mesti begitu, karena ini zamannya orang mengkriminalisasi kita. Tujuannya untuk APM kasihan kalau kita bapak-bapak PNS sekarang umur 60 lagi tujuannya saya dulu. Kalau kayak ini makin tua, makin lama kerja, makin kemungkinan masuk penjara. Iya dong. Iya dong, makin panjang kan gitu kan. Maka saya bukan tidak petakut ya, tapi saya berusaha jaga. Saya itu secepatnya saya mau keluar dari pemerintah tuh begitu. Ini risiko terlalu besar. Di pemerintah itu terlalu banyak jebakan-jebakan yang aneh-aneh. Ya, jadi semua itu kan. Bayangin kemarin kasih saya berapa? 80 juta lebih. 30 juta ada honor-honor kumpulin berapa bulan. Dipotong PPH memang. Saya lihat, waduh, uang itu cash, ngapain pegang cash? Itu simpan sekretaris lagi, atau tahu di laki yang mana, tahu di tas yang mana. Mas saya ini mengerikan sekali. Semua transfer, jadi PPATK gampang ikuti. Jadi semua uang saya bisa diikuti, dilacak, tarik, ngambil, semua jelas. Saya dari dulu begitu saya. Jadi semua uang saya jelas. Masuk dari mana, keluar dari mana, semua jelas. Nah ini yang mau kita lakukan. Nah saya lagi minta amnesti lagi ngomong. Supaya pejabat yang lama-lama kekayaannya itu bisa semua ngaku aja tanpa dihukum. Karena semuanya nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau banyak honor aneh-aneh, makanya kita lebih baik. Kita amnesti, melupakan masa lalu. Makanya saya bilang siapapun jadi presiden 2014, saya minta dia amnesti. Saya yakin uang yang balik itu di atas 100 miliar dolar. Lalu pajak penghasilan diturunin, bila pun cuma 15%, 16%, jangan 30%. Supaya semua orang bayar pajak. Saya ketemu dia pajak, saya ngomong. Jadi udahlah, lupakan masa lalu lah, kita rekonsiliasi. Kita juga gak boleh iri sama dia yang udah kaya, dia udah ngiler. Rezeki dia lah udah. Mungkin kalau kita di posisi dia juga lebih parah dari dia. Ini persoalan di kita ini apa tuh Bang? Gak ada kesempatan. Itu loh, jadi kita tidak ada kesempatan. Sama gak ada nyali gitu. Jadi gak ada kesempatan, gak ada nyali. Kalau saya tuh agak pengecut soal itu, saya gak ada nyali. Untuk nyolong-nyolong begitu. Jadi soal-soal kita mesti rekonsiliasi. Semalam baru teman saya ngomong sama saya. Saya bilang hati-hati lu bawa kontak semua dan pejabat-pejabat. Nanti ditangkap. Ditangkap tangan repot. Itu dia jawab saya bilang, harusnya bukan karena itu kita takut. Kenapa? Karena sumpah jabatan kita. Ini yang ngomong bukan pejabat, enak lu ngomong. Kalau pejabat lah apa sumpah apa? Kalau soal duit mah pusing-pusing juga ya. Tapi sekarang ada $1 $1 itu 1 miliar cuma tipis tuh. Gila $1 diciptakan itu gede gitu. Singapura dolar tuh dikeluarkan gila banget tuh 1 lembar berapa tuh? 1.000. Iya 1.000 mata uang 1 lembar 1.000 gila. Segede gajah gitu. Itu orang gila. Dia memang spesial di Singapura ada nggak? Nggak ada. Khusus jual untuk Indonesia. Nanti dia tahu pejabat. Makanya saya bilang kalau kita Indonesia bisa melakukan amnesti dengan bunga yang di bawah Singapura, saya pikir mungkin habis Lee Kuan Yew meninggal, orang Singapura minta referendum masuk bagian Indonesia sudah. Kayak di Hong Kong. Udah gak apa lagi dia. Betul kok, saya udah ngomong begitu. Bisa-bisa karena Lee Kuan Yew pernah ngomong kalau habis dia meninggal dia nggak tahu apa yang terjadi dengan Singapura. Saya bilang kalau Indonesia bisa beres, dipimpin presiden yang beres, mungkin orang Singapura minta referendum jadi bagian Indonesia. Kenapa mau ada apa lagi? Semua duit pakai balik, bunga lebih murah. Bayar pajak cuma berapa? Bayar pajak kita nih dipotong-potong 90%
kurang aja nggak? Dia suruh dia jawab. Kemudian saya tidak kegiatan banyak yang ini. Wah tapi ini Pak Bati hebat ini, ini hebat. Sederhana, dia sampaikan situasi seperti ini. Dia kasih saya lihat ini tetangga bapak di Pantai Mutiara. 1 tahun penghasilan 147,5 miliar setahun. Setahun uangnya nih, pemasukan ini dia cek. Tetangga saya bayar pajak hanya 6 jutaan kurang aja. Ada yang beli apartemen cash 12 miliar, 5 tahun tidak pernah lapor pajak. Padahal dia ada ada lagi yang penghasilan restoran, dia kasih lihat, nipu semua tuh restoran itu. Dia hitung yang paling murah saja, itu ngemplak pajak kita itu penghasilannya ditutupin 22 miliar. Kalau 10% buat kita 2,2 miliar satu restoran. Kalau 1000 restoran udah 2 triliun lebih. Nah ini semua dia sudah punya data. Nah kita lagi latah secara bertahap mobil. Nah tapi saya bilang sama beliau, saya butuh rekonsiliasi untuk pejabat maupun untuk pengusaha. Karena ini kasihan pejabat dilacak. Misalnya ini bapak punya mobil nih, Bapak Anwar punya mobil kan, dicek. Ini bayar pajaknya kok nggak sesuai punya mobil sekian. Karena kita punya rezeki masing-masing kan, itu dikejar pajak nanti. Kita defisit pajak. Ini mengerikan nih. Ini mengerikan loh, ini sistem lacak. Anda tinggal di rumah berapa besar, listriknya berapa, bayar pajaknya sesuai nggak? Semua udah punya data. Tinggal lihat Excel. Jadi hidup kita harus percaya. Saya cerita ini, Bapak Ibu bukan saya takut-takutin. Makin lama ini negara ini makin benar gitu loh. Ini negara bukan makin lama makin tidak benar. Terpaksa harus benar karena rakyat tambah pintar. Kau masih nggak yakin? Gimana ceritanya Jokowi sama Ahok bisa masuk ke DKI tanpa keluar dari Tuhan? Gimana? Bapak Ibu orang itu aja jelasin gimana? Orang politik, orang survei semua nggak bisa jelasin. Karena ada tuntutan kemauan rakyat yang berubah. Nanti presiden ke depan semua sama. Kalau kandidat di sini pun kan menuntut yang sama. Rekam jejak. Jadi sistem semua jalan. Nggak bisa main sama. Makanya saya mau naikin TKD saya nggak mau kasih gede gitu Pak. Terus jadi hitungannya, ya semua harus kerja apa? Ada laporan kerja belum kasih poin. Ya nanti fungsional 4C bisa pindah di kelurahan aja. Ngapain dapat struktural? Di kelurahan tinggal dengan rumah, terus mau pulang 20 juta misalnya. Ngapain aku mau gaya-gaya jadi pejabat struktur, pejabat apa? Kalau saya mau mengerjakan apa saja, saya lapor. Nah ini kita mau. Kedepannya makin lama makin. Misal swasta, saya mau bajak menjadi bank. Karena katanya untuk Transjakarta mesti orang bank, seperti Garuda, seperti kereta api. Tapi itu kantor bagus. Dia kasih lihat saya sudah gaji. Alamak, saya kaget. 128 juta kali 16 kali. Ini gimana? Dia kata Pak Jokowi, kamu bagus harus bayar orang mahal. Gimana bisa dapat orang bagus kalau tidak berani bayar mahal? Nah sekarang kita mau distribusikan pembagian mahal ini. Di DKI ini kaya banget. Benar-benar kaya banget. Benar-benar kaya banget. Betul-betul loh. Laporannya luar biasa itu. Punya gunung Jawa belum tentu kaya Pak. Aku punya tuh Pak. Punya pulau, punya hutan, punya gunung Pak. Tapi case-nya nggak ada juga Pak. Itu. Ini semua ya, kita pengen bagi ya, gimana distribusi yang fair. Orang yang kerja, orang ini. Saya percaya DKI sudah menuju ke situ. Jangan mimpi kami keluar dari sini, jadi gantinya bisa sembarangan. Enggak, masih sama. Indonesia makin baik kok. Makanya orang tuh pengen Indonesia pecah. Bapak Ibu coba bayangin, Singapura mau ngadu apa lagi sama kita? Bisa referendum benar-benar menjadi bagian Indonesia, kasih otonomi khusus. Kita bisa loh. Ya jadi kalau dia udah oke, Bu mau parang nih Bu, kalau udah oke Bu, parang nih. Parang, jangan, terusin. Jadi parang nih, solusi. Cuma kita siapkan solusi seperti itu. Ada satu WP itu orang siap. Nah ini solusi ada 3 memang, ada 1, ada 11, ada 16. Jadi kalau 1, pertanyaan kami adalah, update itu kan
nggak mungkin semua di PKD, sangat tidak mungkin. Jadi apakah distribusi objek per SAPD atau per DOR? Per DOR misalnya, seperti kayak tadi kalau misalnya WP tadi yang 12 itu menjadi zona. Langsung aja Pak, tetap per zona Pak, nggak boleh per SKPD. Kalau per SKPD sama saja. Kalau begitu kami per zona pun kita mau kecilin sekecil mungkin, semampu saja. Kalau dari segi materialnya gimana? Pengadaan barang biasa, kalau pengadaan barang, ada jasa konstruksi, pengadaan sama jasa lainnya. Kita batasi di uangnya Pak. Kita tidak bedakan jenis, kita batasi uangnya. Sementara yang nilai ke bawah itu kita masih. Enggak masih pembagian kelompoknya Pak. Kelompoknya tadi kan sama, nggak mengajar. Ya, betul ya. Seperti ini Pak. Lanjut kita kembali ke pasal 2 tadi menunjukkan nggak melakukan itu. Langsung ke produknya aja yang kita sudah lihatkan. Pasal 2. Ya, pasal 2. Jadi website cukup satu. Terus selanjutnya kita lihat pasal 6. Menurut dia pasal 6. Nah, susunannya seperti ini Pak. Susunannya Pokja itu Pokja. Sekarang kita buka pasal 9. Pasal 9 ayat 2. Nah, Pokja ini akan distribusikan WP kita dapat ditempatkan di sini. Pasal 9 tadi, pasal 9. Koma di sini Mas. Ya ditempatkan pada kita sendiri Pak. Apakah tetap 12 hari tempatnya atau lebih kecil dari situ? Tadi kan kita sudah ada pembagiannya sudah Pak. Jadi juga dulu pembagian coba lihat lampiran. Jadi apakah zonnya per 12 hari dari DPU 1 dimasuk tempatnya? Di Jati Baru ada 2. Saya kira untuk mempermudah tetap itu gimana? Tetap 12 aja saya kira ya. 12 karena udah dibagi. Ya, kalau Pokja tidak ada masalah. Masalah ya. Oke, jadi kalau begitu. Dari sisi IT-nya maksud saya kayak Bapak itu kalau IT. Karena dia udah bagikan semua. Berarti langsung. Jadi lebih cepat parah. Pasal 9 itu ayat. Pasal 9 ditempatkan di. Nah, ditempatkan pada tadi. Ditempatkan di pada Jati Baru 1, Jati Baru 2 Pelawak. Seperti tadi, seperti pasal 2 tadi. Jadi Jati Baru 1, Pokja Jati Baru 1. Kelompok ya apa? Pun kan Pokja itu nanti berapa? Jadi kan Pokja itu sendiri jadi grup Pokja, grup Pokja Jati Baru 1. Grup Pokja Jati Baru 1. Yang penting IT bikinnya gimana Pak? kalau ini bisa pakai bisa Terus zona Pokja himpunan Pokja Jati Baru 1 gugus susah kita belajar lagi terus Pak kaitannya seperti yang seperti tadi yang pasal 2 kita hapus lah. Yang mencari nama yang di IT bisa masuk. Di DPR seminggu dia berdebat bungkus apa. Karena seminggu debat. Kali balik. Tapi kan nggak ada orang yang juga Enggak bisa bukan
celakanya ini parah. Tambahkan 5, ini ayat 5. Ruang lingkup pelayanan gugus pelayanan pengadaan jasa. Proses pelayanan proses pengadaan barang jasa. Proses pengadaan barang jasa. Gugus kemudian sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Masalah bahasa kita tanya sama balai putakan. Nanti kita debat ayat 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran. Lampiran sama, lampiran berapa tadi? Lampiran 2 sampai dengan 13 ya? Peraturan gubernur 5. Yang lain kita sesuaikan. Berarti nanti angka bandingnya di mana? Angka bandingnya langsung ke Pak BPKD. Justru ya kan dicatatkan hukumnya angka banding di lampiran dari angka banding. Oh sekarang angka bandingnya kan berarti yang pertama. Ya, angka banding yang selanjutnya kan dari Pak BPKD. Angka banding ini kan sudah. Iya maksud saya buat. Baik, langsung diikuti dengan. Oh iya nanti masih untuk karena masih ada sampainya. Kalau banding itu kembali kepada PAK. Ya, kalau PAK kita waktu pengadaan ini. Itu ya. Kalau saya kalau berarti kita ada percepatan proyek. Kalau kayak jadi bermain lain kan berarti jadwal itu akan oleh masukan dari dia bisa mengontrol. Makanya tadi orang yang tiba itu dia ada schedule, dia nggak boleh lari gitu kan. Jadi kalau sanggahan pada kepala WP, sanggahan banding ada kepala SPD induk. Tapi dengan pertimbangan kalau dianggap kepala BPKD sebagai SPD induk dan WP, maka dia meminta penjelasan dari SPD teknis atau SPD bersangkutan. Jadi tidak mungkin kepala SPD menjawab banding. Lampiran dia aja mas. Saya bahas. Jadi kewenangan yang menerima segala macam dijawab ke sana harus itu jadi kewenangan BPK. Iya. Ada di ahli bahasa. Kalau ahli bahasa ya.
Biasanya kalau langsung juga uang kita juga belum cukup juga kan. Karena uang kita juga ada seperti ikan laut juga belinya juga mesti diatur satu badan. Kalau nggak duitnya dari mana bayarnya? Kan uang pajak kita kan pajak itu juga masuknya bertahap kan. Ada barang sesuai kemampuan keuangan. Ada. Karena itu dia nggak boleh nggak ada kan kalau begitu dibatangkan yang ada dari itu kan tetap keluar dari BPKB. Jadi itu sudah terskep otomatis pengarangannya. Kalau untuk anggaran operasional BPKB Pak sudah ada di anggaran saya sebesar 1,5.
dikasih berapa persen atau dikasih lagi ada dua ya, dikasih langsung per bulan flat begitu atau dikasih per paket kegiatan itu aja pada sisi lain. Maksud saya kalau dia pengendalian jadwal Pak, jadi kalau pengendalian pelelangan kan berarti bisa tetap nolong. Berarti secara IT bisa kita atur nggak? Bisa. Jadi kalau kita kalau dari IT ini Pak, nggak pakai IT nggak bisa kerja. Jadi udah keperluannya IT ini penting. Dan itu diikut Pak. Ya, mana? Untuk para saya, udah. Lalu saya tinggal ya, saya dapat yang lain. Terima kasih Bapak. Pak.